Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin mengulas mengenai sejarah dari Kabupaten Sumeneb Madura yang ada di Provinsi Jawa Timur, serta juga asal-usul mengenai nama Sumeneb itu sendiri. Bagaimana kisah dan sejarahnya? Silakan disimak berikut ini. Kabupaten Sumeneb merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang letaknya berada di Pulau Madura. Luas wilayah Kabupaten Sumeneb sekitar 2093 km persegi yang dihuni oleh lebih dari 1 juta jiwa penduduk. Sumeneb termasuk kabupaten yang memiliki sejarah panjang yang aktivitas pemerintahannya sudah dimulai sejak tahun 1269 Masehi. Sejarah Kabupaten Sumeneb selalu dikaitkan dengan Adipati Arya Wirajaya yang hidup di periode akhir Kerajaan Singosari. Artinya, pemerintahan di Sumeneb sudah berdiri sebelum berdirinya Kerajaan Majapahit. Asal-usul nama Sumeneb berasal dari bahasa Kawi atau Jawa kuno, yaitu Songenep, yang berarti sung dan eneb. Kata sung berarti relung, cekungan atau lembah, sedangkan eneb berarti endapan yang tenang. Sehingga kata songenep memiliki arti lembah atau cekungan yang tenang. Penulisan kata ini lambat laun berubah menjadi Sumeneb. Adapun kata Sumeneb atau songenep dapat ditemukan di kitab Pararaton saat menceritakan penyingkiran Arya Wirajaya dari Singosari. Disebutkan Arya Wirajaya merupakan seorang penasehat sekaligus kepercayaan Raja Kertanegara dari Singosari. Saat itu, Kertanegara bertekad untuk melakukan penyerangan ke Sumatera, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Namun, Arya Wirajaya memberikan pandangan yang berbeda dengan kemauan Kertanegara. Wirajaya menyarankan raja untuk menunda serangan atau mengirim telik sandi terlebih dahulu untuk mengetahui keadaan musuh. Selain itu, Wirajaya juga menyarankan agar Kertanegara mengantisipasi kemungkinan serangan dari Tartar karena Kertanegara telah menghina utusan Kubilai Khan. Ternyata usulan Arya Wirajaya itu membuat Kertanegara marah. Sang raja lantas menyingkirkan Wirajaya dengan menjadikannya adipati di Madura Timur atau Sumeneb sekarang. Dalam kitab Pararaton disebutkan, Hanata Wongira, Babatangira Buyuting Nangka, Aran Banyakwide, Sinungan Pasenggahan Arya Wirajaya, arupa Tan Kandel Denira, dinohasken Kinun Adipati Ring Sumeneb, Anger ing Madura Wetan. Yang artinya, ada seorang hambanya, keturunan orang tua di Nangka bernama Banyakwide, diberi sebutan Arya Wirajaya. Rupa-rupanya tidak dipercaya, dijauhkan, disuruh menjadi adipati di Sumeneb, bertempat tinggal di Madura Timur. Penunjukan Arya Wirajaya menjadi adipati Sumeneb terjadi pada 31 Oktober 1269. Yang saat ini ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Sumeneb. Selama dipimpin oleh Arya Wirajaya, banyak kemajuan yang dialami Kerajaan Sumeneb. Pria yang berasal dari desa Nangka, Jawa Timur ini memiliki pribadi dan kecakapan yang baik. Arya Wirajaya secara umum dikenal sebagai seorang pakar dalam ilmu penasehat atau pengatur strategi. Analisanya cukup tajam dan terarah, sehingga banyak yang mengira Arya Wirajaya adalah seorang dukun. Adapun jasa-jasa Arya Wirajaya di antara lain, ikut mendirikan Majapahit bersama dengan Raden Wijaya, menghancurkan tentara Cina atau Tartar Mongol, serta mengusirnya dari tanah Jawa. Dalam usia 35 tahun, karir Arya Wirajaya cepat menanjak. Mulai jabatan Demang Kerajaan Singosari, kemudian dipromosikan oleh Kartanegara Raja Singosari menjadi Adipati Kerajaan Sumeneb.
Kemudian dipromosikan oleh Raden Wijaya menjadi Rakian Menteri di Kerajaan Majapahit dan bertugas di Lumajang. Setelah Arya Wirajaya meninggalkan Sumenep, kerajaan di ujung timur Madura itu mengalami kemunduran. Kekuasaan lalu diserahkan kepada saudaranya yaitu Arya Bangha dan keratonnya pindah dari Batu Putih ke Banasare di wilayah Sumenep juga. Selanjutnya diganti oleh anaknya yang bernama Arya Danurwendo yang keratonnya pindah ke Desa Tanjung. Dan selanjutnya diganti oleh anaknya yang bernama Arya Asparati. Diganti pula kemudian oleh anaknya bernama Panembahan Joharsari. Selanjutnya kekuasaan dipindahkan kepada anaknya bernama Panembahan Mandaraja yang mempunyai dua anak bernama Pangeran Bukabu, yang kemudian mengganti ayahnya dan pindah keratonnya di Bukabu atau Kecamatan Abunten. Selanjutnya diganti oleh adiknya bernama Pangeran Baragung yang kemudian pindah ke Desa Baragung atau Kecamatan Guluk-Guluk. Sejarah dari Sumenep juga tidak lepas dari legenda Joko Tole atau Pangeran Sekodiningrat III. Pangeran Joko Tole menjadi Raja Sumenep yang ke-13 selama 45 tahun antara 1415 hingga 1460. Joko Tole dan adiknya bernama Jokowedi lahir dari Raden Ayu Putrekoneng, cicit dari Pangeran Bukabu sebagai hasil dari perkawinan batin atau melalui mimpi dengan Adipodai Raja Sumenep ke-12. Karena hasil dari perkawinan batin itulah, maka banyak orang yang tidak percaya dan akhirnya seolah-olah terkesan sebagai kehamilan di luar nikah. Akhirnya menimbulkan kemarahan kedua orang tuanya sampai akan dihukum mati. Sejak kehamilannya, banyak terjadi hal-hal yang aneh dan di luar dugaan. Karena takut kepada orang tuanya, maka kelahiran bayi Raden Ayu Putrekoneng langsung diletakkan di hutan oleh dayangnya dan lalu ditemukan oleh Empu Keleng yang kemudian disusui oleh kerbau miliknya. Peristiwa kelahiran Joko Tole terulang lagi oleh adiknya yaitu Jokowedi. Kesaktian Joko Tole mulai terlihat pada usia 6 tahun lebih, seperti membuat alat-alat perkakas dengan tanpa bantuan dari alat apapun, hanya dari badannya sendiri, yang hasilnya lebih bagus ketimbang ayah angkatnya sendiri. Lewat kesaktiannya itulah, maka ia membantu para pekerja pandai besi yang kelelahan dan juga sakit akibat kepanasan, termasuk ayah angkatnya dalam pengelasan membuat pintu gerbang raksasa atas kehendak Brawijaya VII. Dengan cara membakar dirinya dan kemudian menjadi arang, itulah kemudian lewat pusarnya keluar cairan putih. Cairan putih tersebut untuk keperluan pengelasan pintu raksasa. Dan akhirnya ia diberi hadiah emas dan uang logam seberat badannya. Akhirnya ia mengabdi ke kerajaan Majapahit untuk beberapa lama. Banyak kesuksesan yang diraih oleh Joko Tole selama mengabdi di kerajaan Majapahit tersebut, yang sekaligus menjadi mantu dari patih muda Majapahit. Setibanya dari Sumenep, ia bersama istrinya bernama Dewi Ratnandi bersua ke keraton yang akhirnya bertemu dengan ibunya Raden Ayu Putrekoneng yang kemudian dilantik menjadi Raja Sumenep dengan gelar Pangeran Sekodiningrat III. Saat menjadi raja, ia terlibat pertempuran besar melawan raja dari Bali yaitu Dampu Awang, yang akhirnya dimenangkan oleh Raja Joko Tole dengan kesaktiannya menghancurkan kesaktiannya Dampu Awang. Dan kemudian kekuasaannya berakhir pada tahun 1460 dan kemudian digantikan oleh Arya Wigananda, putra pertama dari Joko Tole. Kemudian sejarah Sumenep juga tidak terlepas dari kisah Raden Ayu Tirtonegoro dan Bindara Saud. Raden Ayu Tirtonegoro merupakan satu-satunya pemimpin wanita dalam sejarah kerajaan Sumenep sebagai kepala pemerintahan yang ke-30. Menurut hikayat,
Raden Ayu Tirtonegoro pada suatu malam bermimpi supaya ratu kawin dengan Bindara Saud. Setelah Bindara Saud dipanggil, diceritakanlah mimpi tersebut. Setelah ada kata sepakat, perkawinan pun dilaksanakan. Bindara Saud menjadi suami ratu dengan gelar Tumenggung Tirtonegoro. Terjadi peristiwa tragis pada masa pemerintahan Ratu Ayu Tirtonegoro. Raden Purwonegoro, patih kerajaan Sumenep waktu itu, mencintai sang ratu, sehingga sangat membenci Bindara Saud. Bahkan ia merencanakan untuk membunuhnya. Raden Purwonegoro datang ke keraton lalu mengayunkan pedang, namun tidak mengenai sasaran, dan pedang tertancap dalam tiang pendopo. Malah sebaliknya, Raden Purwonegoro tewas di tangan Menteri Sawunggaling dan Kiai Sanggataruna. Seperti diketahui bahwa Ratu Tirtonegoro dan Purwonegoro sama-sama keturunan Tumenggung Yudonegoro, Raja Sumenep ke-23. Akibatnya, keluarga kerajaan Sumenep menjadi dua golongan. Yang berpihak pada Ratu Tirtonegoro diperbolehkan tetap tinggal di Sumenep dan diwajibkan merubah gelarnya dengan sebutan Kiai, serta berjanji untuk tidak akan menentang Bindara Saud sampai 7 turunan. Sedangkan golongan yang tidak setuju pada ketentuan tersebut dianjurkan meninggalkan kerajaan Sumenep dan kembali ke Pamekasan, Sampang, atau Bangkalan. Sejarah Sumenep juga terkait dengan legenda Panembahan Somala. Dikisahkan Bindara Saud dengan istrinya yang pertama di Batu Ampar mempunyai 2 orang anak. Pada saat kedua anak Bindara Saud itu datang ke keraton Sumenep memenuhi panggilan Ratu Tirtonegoro, anak yang kedua yang bernama Somala terlebih dahulu dalam menyungkem kepada ratu, sedangkan kakaknya mendahulukan menyungkem kepada ayahnya, yaitu Bindara Saud. Saat itu pula keluar wasiat sang ratu yang dicatat oleh sekretaris kerajaan. Isi wasiat menyatakan bahwa di kelak kemudian hari apabila Bindara Saud meninggal, maka yang diperkenankan untuk menggantikan menjadi Raja Sumenep adalah Somala. Setelah Bindara Saud meninggal, 8 hari kemudian Ratu Tirtonegoro ikut meninggal pada tahun 1762. Sesuai dengan wasiat sang ratu, yang menjadi Raja Sumenep adalah Somala dengan gelar Panembahan Notokusumo I. Beberapa peristiwa penting pada zaman pemerintahan Somala antara lain menyerang negeri Blambangan dan berhasil menang, sehingga Blambangan dan Panaraukan menjadi wilayah kekuasaan Notokusumo I. Kemudian beliau membangun Keraton Sumenep yang sekarang berfungsi sebagai pendopo kabupaten. Selanjutnya, beliau membangun Masjid Agung Sumenep pada tahun 1763. Asta tinggi atau tempat pemakaman Raja-Raja Sumenep dan keluarganya juga dibangun oleh beliau. Kemudian sejarah Sumenep juga tidak lepas dari kisah Sultan Abdurrahman Pakutana Ningrat. Sultan Abdurrahman Pakutana Ningrat bernama asli Notonegoro, putra dari Raja Sumenep yaitu Panembahan Notokusumo I. Sultan Abdurrahman Pakutana Ningrat mendapat gelar Doktor Kesusastraan dari pemerintah Inggris karena beliau pernah membantu Letnan Gubernur Jenderal Raffles untuk menerjemahkan tulisan-tulisan kuno di batu ke dalam bahasa Melayu. Beliau memang menguasai berbagai bahasa seperti bahasa Sangsekerta, bahasa Kawi, dan sebagainya, dan juga ilmu pengetahuan serta agama. Di samping itu, pandai membuat senjata keris. Sultan Abdurrahman Pakutana Ningrat dikenal sangat bijaksana dan memperhatikan rakyat Sumenep. Oleh karena itu, ia sangat disegani dan dijunjung tinggi oleh rakyat Sumenep hingga sekarang. Adapun saat memasuki era penjajahan Belanda, sejak Sumenep secara resmi berada dalam wilayah kekuasaan VOC, para penguasa yang biasa disebut Regen diwajibkan untuk mengadakan kontrak-kontrak politik dengan pejabat VOC yang bermarkas di Semarang atau Batavia.
Rajan yang menjabat diwajibkan untuk memenuhi segala keinginan dan kebutuhan POC tanpa terkecuali, baik dalam bentuk barang ataupun tenaga. Selama kontrak dibuat, Rajan tetap diberi kekuasaan layaknya raja-raja Jawa. Kompeni tidak pernah ikut campur urusan pemerintahan internal kerajaan. Meski demikian, gerak-gerik kekuasaan para pangeran tetap dibatasi, termasuk dalam hal kenaikan tahta dan juga gelar. Tahun 1883 merupakan titik awal sejarah baru bagi Sumenep. Sejak saat itu, kerajaan Sumenep resmi dihapuskan, sebagaimana yang tertuang dalam Stadblad nomor 242 tahun 1883. Sejak masa itu, Rajan bukan lagi kepala negara dan kepala pemerintahan, melainkan sebagai pegawai pemerintah kolonial. Ia diangkat dan digaji serta diberhentikan sebagaimana Bupati Jawa pada umumnya. Abad ke-20 dapat dikatakan sebagai babak baru bagi Sumenep. Industri garam yang dipusatkan di Kalianget menjadi satu-satunya pusat industri garam terbesar Hindia Belanda. Ladang garam dan pabrik dibangun di timur kota Sumenep oleh pemerintah kolonial. Tidak mengherankan jika hampir sebagian besar penduduk di wilayah pesisir selatan banyak menggantungkan hidupnya kepada industri tersebut. Sedangkan penduduk di daerah utara Sumenep lebih banyak menggantungkan hidupnya pada perdagangan, transportasi, dan nelayan, dan sebagian kecil menggantungkan hidupnya dari pertanian. Penduduk pulau lebih banyak merantau ke daerah Osrhoek atau Tapal Kuda. Kemudian era Sumenep di bawah bendera Jepang. Tidak jauh beda dengan daerah lainnya di Indonesia, Sumenep juga pernah berada dalam kekuasaan pemerintahan militer Jepang. Bupati atau Kencho dijabat oleh Somadikun Pramoto Adikusumo. Dalam sebuah makalah yang berjudul Perjuangan Rakyat Sumenep, selama pendudukan Jepang, hampir sebagian besar penduduk Sumenep mengalami kekurangan pangan dan penderitaan karena perang. Saat itu, penduduk Sumenep banyak diwajibkan menanam pohon jarak dan umbi-umbian. Industri garam berhenti total karena meletusnya Perang Dunia Kedua. Di masa pendudukan Jepang, di Sumenep terdapat beberapa sekolah pribumi yang dapat ditempuh selama 3 tahun yang dikenal dengan istilah Soto Kokumin Gakko. Selain itu, terdapat juga sekolah pelayaran guna memperkuat Angkatan Laut Jepang. Beberapa pulau di timur Sumenep juga dibangun pangkalan udara darurat. Selama pendudukan Jepang, perairan Sumenep cukup dapat mendapat perhatian karena merupakan salah satu pintu masuk menuju Selat Madura. Penderitaan rakyat Sumenep berangsur-angsur pulih menjelang revolusi kemerdekaan Indonesia, terlebih saat dibubarkannya negara Madura pada tahun 1950. Julukan Kabupaten Sumenep sendiri ada banyak. Salah satunya adalah Bumi Sumekar yang merupakan akronim dari Sumenep Keraton. Julukan ini diberikan lantaran di wilayah Sumenep terdapat banyak istana atau keraton. Keraton-keraton atau istana yang ada di Sumenep umumnya merupakan pusat pemerintahan atau tempat tinggal Adipati Sumenep di masa lalu. Selain julukan itu, Kabupaten Sumenep juga melakukan kampanye city branding dengan tagline Sumenep the Soul of Madura. Kata soul berarti jiwa yang merupakan inti dari kehidupan. Sehingga melalui city branding ini Sumenep dianggap sebagai jiwanya Madura. Klaim tersebut muncul lantaran Sumenep dianggap cerminan Pulau Madura pada umumnya, baik secara religi, kebudayaan maupun alamnya. Nah, seperti itu ya sejarah dari Kabupaten Sumenep dari masa zaman kerajaan hingga kemudian masuk era penjajahan dan juga kemudian saat ini kita kenal setelah era kemerdekaan. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Boring Blog. Silakan simak kisah sejarah, legenda, cerita rakyat ataupun dongeng yang tersedia di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.